Setelah 6 bulan dikecewakan oleh film-film horor lokal yang rilis, termasuk film horor laris yang gak perlu lagi deh kayaknya gue sebutin judulnya. Akhirnya nih, di bulan ini, di Juli, pembuka semester kedua, ada film horor yang beneran memuaskan, judulnya Ivana. Hore! Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Yes. Mentang-mentang horor Indonesia tuh kan bisa dibilang primadona ya. Ya, horor adalah primadona lah pokoknya di Indonesia itu. Mau sejelek apapun posternya, mau seaneh apapun trailernya, mau serandom apapun sinopsisnya, mau pakai pemain yang nggak terkenal ataupun bintang papan atas, mau siapapun sutradaranya, bahkan yang sama sekali namanya tuh nggak pernah kedengeran sebelumnya sekalipun. Horor Indonesia bisa dibilang paling gampang yang namanya mendatangkan penonton. Correct me if I'm wrong. Yeah, horor itu paling gampang mendatangkan penonton ketimbang genre lainnya. Apalagi mereka yang niat membeli tiket bukan buat filmnya, melainkan untuk gelap-gelapan di pojokan alias penonton pacaran. Iya kan? Horor kan gelap, jadi dimanfaatkan lah tuh. Alasan ini yang justru bikin horor malah seringkali jadi lahan basah dalam tanda kutip. Disalahgunakan oleh mereka yang mau ngebuat film itu semurah-murahnya tapi juga ngarep untung yang banyak melimpah. Tragisnya kebanyakan nggak ngerti apa-apa gimana hasilkan produk tontonan setan-setanan yang boleh dikatakan layak dikonsumsi oleh manusia. Horor yang seram menurut mereka itu pokoknya setiap 5 menit sekali ada penampakan, ya Allah, melelahkan. Karakter dan cerita bodo amat. Nomor ke-100 kayaknya. Ke laut aja tuh yang namanya karakter dan cerita. Jadi semester pertama tahun 2022 ini tragisnya memang didominasi oleh film-film horor ya semacam itu. Lalu muncul Ivana, hantu kepala buntung bagian dari semestanya Danur yang hadir di momen yang tepat untuk menyelamatkan perhororan tanah air yang memang sedang darurat film dedemit sehat. Kimo Stambul yang pada 2019 silam sukses meneluhkan kengerian lewat Ratu Ilmu Hitam alias Queen of Black Magic, memiliki pekerjaan rumah yang emang nggak mudah. Salah satunya adalah menaikkan standar kualitas film-film horornya MD Pictures yang sejujurnya emang sudah waktunya untuk diperbaiki. Seingat gue sih dulu ya pas nonton itu Madah Danur kedua tahun 2018 kalau nggak salah, dan Asih 2 di tahun 2020 kemarin itu yang menurut gue paling mendingan di antara film-film Danur Universe lainnya. Namun kedua horor arahan Awi Suryadi dan Rizal Mantovani ini juga sebetulnya menurut gue masih kurang memuaskan. Buat gue yang berharap bisa ditakut-takuti hingga baca ayat kursi. Ivana dimulai dengan menjanjikan. Kimo terlihat kok mau bercerita dahulu ketimbang menjual dirinya ke setan lalu mengobral penampakan kayak mayoritas pembuat film hantu-hantuan lainnya. Ya, termasuk nantinya memberikan ruang yang cukup bagi karakternya untuk mengenalkan dirinya ke kita yang duduk di kursi penonton. Tidak ada yang mubazir. Gue tekankan sekali lagi, gak ada yang mubazir di Ivana. Dari para penghuni panti hingga nantinya barang-barang properti. Dari tokoh yang paling annoying sampai
kampak yang dikira nggak bakalan penting. Alhasil Kimo efisien dalam urusan memaksimalkan budget Ivana. Karena semua yang kita lihat punya peran dan fungsinya masing-masing dalam penceritaan. Jadi bukan sekedar ada sebagai sebuah pajangan semata. Dengan treatment pergerakan alurnya yang sengaja juga dibikin nggak keburu-buru, Kimo memiliki cukup waktu di paruh pertamanya Ivana untuk mengabsen satu persatu elemen di filmnya. Baik elemen yang tugasnya itu mendongkrak atmosfer supaya semakin cekam, maupun yang fitrahnya itu jadi pemantik, jadi trigger bangkitnya si hantu tanpa kepala nantinya. Bahkan nih sebelum nanti meloncat ke paruh pembantaian, ya penonton terlebih dahulu tuh diajak ke dalam zona nyaman. Menikmati beribet banget. Menikmati cerita dan interaksi karakter-karakternya. Tujuannya sudah pasti tentu saja agar kita makin lengah dan gak menyadari teror yang tahu-tahu udah siap aja tuh mau menyergap dari dalam basement yang gelap. Ivana harus gue akui emang bukanlah horor yang sempurna. Masih banyak kekurangan-kekurangannya. Khususnya bagian konklusi di ending yang bikin ya sedikit ngerenyitkan dahi lah ya. Tapi untungnya sisi menyenangkan dari Ivana berhasil lah mengubur kelemahan skenarionya itu. Memboyong Kimo ke Danur Universe jelas adalah keputusan terbaik dari MD. Pengaruhnya terlihat cukup signifikan, nggak hanya pada saat menerjemahkan tulisannya Lele Laila menjadi bahasa gambar yang menarik dan artistik, tapi juga sewaktu memvisualkan adegan-adegan horornya dengan teknikal dan treatment yang tepat. Outputnya sudah bisa ditebak dong. Kebrutalan dan daya seram di Ivana kemudian auto maksimal memikat. Kemunculan si kepala buntung Ivana tak bakalan bikin kita kelelahan. Layaknya penampakan di film-film horor produksi MD sebelumnya. Sebaliknya, atraksi silent terornya Kimo akan membuat kita semakin ketagihan, walau sudah panas dingin tuh karena ketakutan. Gue puas dah pokoknya dengan apa yang ditawarkan oleh Ivana, termasuk momen flashbacknya yang wow, edan sekali. Menurut gue itu, seingat gue sih gue nggak pernah lihat treatment flashback yang sebagus Kimo di Ivana ini. Yap, tahun ini kita punya banyak film horor lokal. Tapi baru sekarang gue beli tiket kayaknya nih. Terus nggak pakai acara teriak-teriak, kembalikan uang saya, kembalikan uang saya. Alias nggak menyesal. Ya pokoknya memuaskan lah semuanya, dari seremnya, dari brutal-brutalnya, dari pas Ivana mulai nyabutin kepala orang penghuni panti satu persatu, dari ceritanya, dari treatment flashbacknya, dari bahkan properti karakter-karakter annoyingnya semua. Ya emang dimaksudkan untuk bikin film secara utuh itu menyenangkan. Yap, akhirnya ya di pembuka tahun 2022 ini ada horor yang bikin gue puas. Alhamdulillah. Semoga setelah ini please, horor emang primadona. Tapi tolong jangan jangan disalahgunakan buat penampakan doang, tapi gak ada ceritanya sama sekali gitu. Iya, horor tuh bukan
ya horor emang harus serem, tapi serem itu juga bukan berarti cuma dari penampakan setiap 5 menit sekali gitu kan, bisa bersumber dari ceritanya, atmosfer, bahkan karakter-karakternya juga bisa dibikin, bisa jadi sumber kengerian tersendiri gitu loh, nggak cuma penampakan setan gitu kan. Ya ini Ivana tanpa wajah seram juga bisa ngeri kan, soalnya Kimo bisa efektif membangun atmosfer duluan tuh di awal. Jadi pas nanti hantu kepala buntungnya muncul, walaupun diam-diam menghanyutkan ya, silent terror itu, tapi jadinya juga efektif gitu, jump scare-nya gitu. Ya pokoknya ini Ivana memuaskan lah buat gue. 3,5 bungkus keripik. Semoga setelah ini film-film horor selanjutnya mengikuti jejak Ivana, memuaskan, gak bikin penontonnya yang udah keluar duit menyesal ya. Sip, sampai sini review gue soal Ivana. Yang penasaran langsung aja ke bioskop, diramaikan biar penontonnya berjuta-juta. Biar apa ya? Biar orang tuh tahu kalau film film horor bagus juga bisa laris gitu. Bukan berarti film film laris itu belum tentu gitu bagus gitu kan. Jadi mari kita lariskan yang film ini, film yang benar-benar bagus itu mari kita lariskan lah, biar berikutnya juga film-film horor gitu bisa bagus. Sip, thank you yang udah mendengarkan ocehan gue sampai di episode review Ivana ini. Thank you banget. Sampai ketemu di review horor selanjutnya, film-film selanjutnya. Gue Rangga, thank you. Ciao. Kembalikan kepala saya. Bye-bye.